teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mika Graciela Lumban Tobing dari Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses bisnis dan resiko bisnis, tentang audit internal berbasis resiko, di mana proses bisnis yaitu sekumpulan tugas yang saling berhubungan yang bertujuan pada penyerahan barang atau jasa kepada klien. Proses bisnis juga didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan dan tugas yang berakhir pada pencapaian sasaran organisasi. Prosesnya harus meliputi beberapa masukan tertentu dan satu keluaran. Sedangkan risiko bisnis sendiri yaitu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga atas suatu kejadian yang tak diharapkan pada saat proses bisnis berlangsung. Adapun pendekatan yang dapat ditempuh oleh auditor internal dalam mempelajari proses bisnis yaitu ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu top-down approach, atau auditor internal memulai pekerjaannya dari tingkat organisasi, yakni dari apa yang menjadi tujuan-tujuan organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan proses-proses kunci yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan organisasi tersebut. Yang kedua yaitu bottom-up approach, yaitu auditor internal memulai dengan mengamati semua proses pada tingkat kegiatan. Pendekatan ini mewajibkan setiap area dalam organisasi mengidentifikasi dan mendokumentasi semua proses di mana area itu terlibat atau bertanggung jawab. Proses-proses ini kemudian dihimpun sampai tingkat organisasi. Selanjutnya yaitu penyempurnaan proses bisnis. Audit internal sendiri bisa memberikan dampak besar dalam meningkatkan proses bisnis. Kegiatan para pemimpin korporasi yaitu keinginan agar para auditor internal membantu meningkatkan suksesnya bisnis secara terus-menerus yang mereka utarakan. Adapun penyempurnaan proses bisnis itu, yang pertama yaitu pilih proses yang tepat, di mana auditor internal dapat memulai proses perbaikan ini dengan memilih area bisnis yang dapat meningkatkan nilainya. Sebagaimana halnya dengan kegiatan yang berhubungan dengan audit. Pendekatan berbasis risiko adalah cara terbaik untuk memilih area bisnis untuk proyek perbaikan. Pendekatan ini meliputi yaitu proses pemilihan yang menentukan bagi keberhasilan strategi organisasi, memilih proses-proses yang rumit atau kompleks yang lintas fungsi, dan memilih proses-proses di mana ada konsensus mengenai perlunya perbaikan. Yang kedua yaitu peroleh dukungan pimpinan. Sekalipun sudah ada konsensus bahwa suatu proses memerlukan perbaikan, tim-tim yang menangani proyek seringkali mengalami resistensi dari peserta lain untuk melakukan perubahan. Para individu ini seringkali percaya bahwa orang lain yang memerlukan penyesuaian dan bukan mereka. Audit internal dapat membantu mengatasi perlawanan ini dengan meminta pimpinan mendukung atau mensponsori proyek perbaikan mereka. Yang ketiga yaitu isi proyek dengan tenaga yang diperlukan. Tim-tim unit memerlukan tenaga-tenaga terlatih dengan keahlian yang tepat untuk mengerjakan analisis proses bisnis dan menyelesaikan proyek dengan berhasil. Anggota tim harus memiliki naluri bisnis yang kuat dan kemampuan menambah nilai pada proses bisnis tersebut. Pimpinan audit sendiri harus mempertimbangkan pemberian pelatihan yang tepat waktu agar anggota tim memperoleh pengetahuan yang muktahir dalam bidang yang diperlukan. Yang keempat yaitu tetapkan tolak ukur. Dengan menetapkan tolak ukur ini untuk area yang dipilih untuk memperbaikinya, audit internal mempunyai alat pengukur selama proyek berlangsung.
Pertanyaan-pertanyaannya yang harus diajukan yaitu antara lain, apa standar kinerja untuk kegiatan di area ini? Apa yang dianggap praktik-praktik terbaik untuk fungsi yang ditangani? Apa indikator-indikator kinerja kunci atau KPI? Dan yang terakhir, apa kunci keberhasilan dari fungsi yang ditangani? Yang kelima yaitu identifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Lakukan analisis kesenjangan dan analisis proses yang memungkinkan audit internal mengidentifikasi adanya ketidakefisienan, tugas-tugas yang tidak mempunyai nilai tambah, dan peluang lain untuk diperbaiki. Tujuan dari gap analysis ini yaitu untuk menentukan area mana yang ada kesenjangan antara kinerja yang sebenarnya dengan tolak ukur yang ditetapkan. Yang keenam, lakukan pengujian transaksi. Seperti pada assurance project, kebanyakan proyek penyempurnaan proses seyogianya melakukan pengujian transaksi dan pengujian pengendalian. Ada fokus tambahan dalam pengujian transaksi ini, yakni menilai efektivitas proses, biaya, dan efisiensi, di samping efektivitas pengendaliannya. Yang ketujuh, pahami akar permasalahannya. Untuk masalah ini sendiri, tim proyek audit internal harus menggali ke bawah permukaan persoalan untuk memahami akar dari permasalahannya. Menentukan the root cause dari suatu isu memerlukan analisis yang mendalam, yang memakan banyak waktu dan upaya. Dalam banyak hal ini, manajemen mungkin sudah mengetahui adanya suatu isu. Proyek yang berjalan menambah nilai dengan memberikan pemecahan pada akar permasalahannya. Yang kedelapan yaitu cari jalan keluar, pecahkan masalahnya. Sesudah tim proyek menentukan apa masalah-masalahnya, langkah berikutnya adalah membuat pemecahannya. Beberapa fungsi audit internal mengembangkan sendiri usulan-usulan pemecahan masalah, kemudian menyajikannya kepada pemilik proses. Yang kesembilan yaitu ceritakan kisah bisnisnya. Pendekatan terbaik dalam pelaporan proyek-proyek perbaikan proses yaitu membuat laporannya tetap ringkas, namun masih menceritakan kisah bisnisnya. Sebagaimana halnya dengan segala bentuk komunikasi di mana para auditor mengharapkan para eksekutif masih mau membaca laporan ini. Laporan ini haruslah ringkas. Dan yang ke-10 yaitu atur dengan baik penyampaian pesannya. Ketika akan menerbitkan laporan proyeknya, audit internal harus melakukan pertemuan tatap muka dengan para eksekutif yang akan menerima laporan tersebut. Sebaik apapun laporan ditulis, interaksi personal dapat memastikan bahwa pesan dikomunikasikan dengan benar dan akurat. Pertemuan-pertemuan semacam ini juga membuka peluang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pimpinan bisnis. Selanjutnya yaitu risiko papan atas tahun 2019. Risiko pertama, kesiapan dalam bidang teknologi informasi, kurangnya daya tahan dan ketangkasan untuk bertahan, beban biaya, dan utang yang signifikan. Risiko yang kedua, tantangan-tantangan dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Risiko yang ketiga, perubahan dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya. Risiko keempat, kurang siapnya perusahaan dalam menghadapi ancaman dari cyber. Risiko kelima, keengganan untuk berubah. Risiko keenam, kecepatan yang tinggi dari disruptif dan atau teknologi baru dalam industri. Risiko ketujuh, risiko dalam mengelola rahasia pribadi atau identitas dari risiko keamanan informasi. Risiko kedelapan, ketidakmampuan memanfaatkan data analistik dan big data. Risiko kesembilan,
Budaya organisasi tidak cukup mendorong identifikasi pada waktunya. Dan resiko ke-10, melanjutkan dan mempertahankan pelanggan akan semakin sulit. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang kata atau kurang dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf sebelumnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat sore.